Waktu pertama kali masuk dalam dunia ini, emang saya dulu mahasiswa grafis di ITB. Itu yang namanya grafis itu ya memang dua-duanya. Jadi bikin cukilan kayu, bikin esa, bikin ilustrasi, bikin kalender, bikin segala macam desain-desain cetakan. Nah, waktu itu kerjaan saya juga kebanyakan begitu. Jadi waktu kita bicara desain, maka seperti yang Anda lihat, desain poster, desain korek api, desain bungkus jamu. Ada teman punya pabrik jamu gitu, bisa nggak tolong bikinin bungkus jamu? Ya semuanya manual dengan tangan. Nah, tipografi nggak matang belajarnya. Jadi tipografi ya tipografi tangan. Meskipun kita belajar dari buku-buku, kan ada ya, ini ada yang namanya Helvetica, ini ada yang namanya Times Roman, ya tiru aja dengan tangan itu. Kalau hurufnya suka yang apa, yang kayak gini ya gitu. Tahun berapa tuh? Itu tahun 68, 69. Lalu juga seingat saya dulu, saya mulai merasakan itu istilah desain grafis belum ada dulu. Istilah grafis saja. Lalu saya diminta untuk jadi koordinator grafis untuk Museum Jawa Barat di mana, di Monas itu, apa namanya dulu sih? Jakarta Fair. Itu tahun 69, 68, 69. Di situ saya tahu bahwa pekerjaan saya harus menentukan huruf untuk semua stand, dari semua itu kan ada banyak partisipan. Nah, saya harus menentukan hurufnya, dan lu nggak ada letrasnya, jadi hurufnya kita punya bank huruf, kita minta orang gunting huruf. Tapi waktu itu saya ingat sama Pak Markus dari sastra kerja bareng dia. Di situ saya mulai lihat ada profesi namanya desain grafis, tapi lebih banyak kepada cetakan dan pameran. Pikiran saya waktu itu masih begitu. Sampai saya lulus, saya diminta untuk jadi pengajar. Nah, itu perkenalan saya. Saya lulus bareng Indra Bidin dengan Markus juga. Markus kemudian menjadi desainer, dia bikin logo, dia bikin poster dan macam-macam. Satu angkatan, lulus bareng, tugas akhir bareng. Indra Bidin terjun ke periklanan. Ya, tapi saya diajak ke situ, saya pikir enggak lah, saya nggak tahu ya, saya lebih suka jadi orang bebas gitu ya. Dan saya takut kehilangan seni gitu, karena saya betul-betul senang hidup dan ilustrasi itu pegangan saya lah. Saya dulu murid Pak Suyadi yang setia. Pak Suyadi itu Pak Raden. Murid Pak Raden yang setia. Dulu sempat ngajar di TB? Kenapa? Pak Suyadi waktu tahun segitu ngajar. Pak Suyadi itu tahun 70, saya ingat 75 kalau nggak salah, dia berhenti ngajar dan pelajaran ilustrasi diberikan ke saya. Waktu itu saya lulus tahun 73, jadi saya pernah jadi asisten dia, dari mahasiswa sebetulnya jadi asisten dia, kemudian menggantikan dia. Nah, itu waktu pertama kali kita bikin desain grafis ini, itu pertama kali ada istilah desain grafis di Indonesia, dan tidak ada orang yang tahu desain grafis itu apa. Tahun 73, nggak ada yang tahu. Dan ya itu saya ngajar macam-macam, ngajar fotografi, ngajar layout, sudah pasti itu ya. Dulu masih dosennya ada berapa tuh pas saat? Dulu dosennya cuman sedikit, cuman saya, Pak Pirus sebagai sebagai bosnya ya, Pak Tisutanto, Pak Iwan Ramlan pernah ikut ngajar sebentar, lalu Pak Joni Bujuhari yang dulu sekarang saya kira masih di Trisakti. Pak Joni Bujuhari dulu ngajar fotografi. Sebelum Pak Joni lulus, Pak Joni lulusnya belakangan dari saya, jadi sebelum Pak Joni lulus saya yang pegang fotografi. Pak Joni lulus saya serahkan ke Pak Joni. Nah, itu pekerjaan saya mulai meringan lah, ngajar animasi. Begitu ada anak buah saya yang lulus mau jadi dosen, nah kamu sekarang ngajar animasi. Jadi saya mulai buang-buang, karena yang saya yang katakan jadi core saya sebetulnya lebih kepada pertama ilustrasi. Tentunya saya sampai sekarang
core saya ilustrasi, dan yang saya lebih senang sebetulnya bagaimana berpikir kreatif itu aja yang jadi bukan kepada metodologi desain. Saya pikir setiap orang akan membangun metodologinya sendiri, tapi bagaimana keluar dari membuat sesuatu yang unik. Nah, itu kesenangan saya, itu mengganggu pikiran anak-anak itu untuk supaya keluar. Dan kali hanya dua itu yang saya paling sukai sekarang ya. Bahkan sampai pensiun pun saya masih lakukan kalau itu, karena itu dasarnya dari hati.